Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi saya membuat video mengenai konsultasi pendidikan gizi atau konseling mengenai penyakit kolesterol. Untuk videonya jangan lupa ditonton ya. Dadah. Nama saya Muhammad Farisubakti, mahasiswa gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi tujuan saya di sini untuk memberi penyuluhan, di mana penyuluhan ini adalah kolesterol. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini itu supaya ibu tahu gitu kolesterol itu seperti apa, Iya. dampaknya seperti apa, terus untuk penanganannya juga seperti apa. Kalau boleh tahu umur ibu berapa ya? Umur saya 51 tahun. 51 tahun. Iya. Sudah lamakah ibu mengalami kolesterol? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Iya. Ya. Kurang lebih 2 tahun. Iya. Ibu tahu nggak dari kolesterol itu apa sih yang ibu tahu dari kolesterol itu? Yang saya rasakan gitu. Oh iya. Ini rasanya pegal, kepala pusing, berat gitu. Bawaannya mau tidur aja, teduh aja. Kalau lagi naik itu kolesterolnya. Kalau lagi naik. Iya. Jadi apa ya? Itu yang ibu tahu ya tentang kolesterol. Iya. Nah setelah setelah ini saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu mengenai kolesterol, yaitu tentang kayak apa sih itu kolesterol, etiologinya seperti apa, etiologi itu kayak penyebabnya seperti apa, Iya. tanda dan gejala, terus pengobatannya seperti apa. Iya. Untuk pengobatan sih saya pakai yang non farmakologi, yaitu tanpa obat-obatan, jadi kayak tentang keseharian kita aja. Herbal gitu ya. Herbal. Jadi untuk kolesterol itu lemak yang dihasilkan dari tubuh dan sisanya yang dihasilkan dari makanan dan dapat menyebar ke seluruh pembuluh darah. Jadi untuk kolesterol itu lemak ya Bu ya, Iya. yang menempel di dinding yang ada di dalam tubuh kita. Terus untuk ibu ini apa ya, sudah konsultasi ke mana gitu selain ini? Saya pernah konsultasi ke dokter. Ke dokter? Iya. Jadi untuk dari dokter itu apa sih yang dokter sarankan buat ibu itu yang mengenai kolesterol ini? Katanya harus olahraga, selain itu makanannya teratur gitu. Jangan yang lemak-lemak, jangan yang digoreng lah gitu, makanan yang digoreng. Gitu, makanan. Kayak gitu aja. Itu aja ya. Di keluarga ibu selain ibu ada nggak yang mengenai penyakit kolesterol? Nggak ada, cuma saya. Nah untuk selanjutnya penyebabnya untuk selanjutnya itu penyebab kolesterol ya. Iya. Jadi penyebab kolesterol itu ibu tahu nggak sih penyebab kolesterol itu apa, sebelum saya jelaskan? Penyebab kolesterol yang saya rasakan itu habis makan makanan yang lemak gitu ya, mengandung minyak-minyak gitu, Ya. semacam santan gitu ya. Yang saya rasakan itu, yang pernah saya rasakan. Jadi itu yang ibu tahu ya tentang penyebab kolesterol itu seperti apa. Jadi sebenarnya untuk kolesterol itu penyebabnya itu banyak ya, benar kata ibu, mengkonsumsi makanan yang berlemak, yang berminyak, jadi sehingga menyebabkan apa tadi, merasakan nyeri ya. dalam tubuh ya.
Jadi untuk kolesterol juga bisa disebabkan karena pola makan yang tidak sehat, Iya. pola hidup tidak sehat. Seperti apa sih kalau boleh tahu, yang ibu tahu itu pola hidup yang tidak sehat itu seperti apa? Yang tidak sehat yaitu tidak berolahraga, tidak beraktivitas, makanan tidak beratur, itu pasti. Iya. Iya. Jadi berarti ibu sudah tahu tentang penyebab kolesterol itu sampai ibu merasakan yang kayak pegal-pegal juga gitu ya. Itu Iya. untuk yang ibu rasakan itu dari malam apa gimana? Malam itu habis tidur, Habis tidur. mau bangun gitu ya, itu bangunnya terasa itu pegal, sakit badan semua, Iya. berat badannya. Nah, untuk penyebab kolesterol juga itu bisa disebabkan karena konsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi makanan yang tidak sehat itu kayak kita mengkonsumsi makanan apa saja yang kita makan. Iya. Teratur. tanpa arahan, Iya. gitu ya. Sebelumnya ibu pernah mengikuti penyuluhan nggak di sini? Penyuluhan kayak konsumsi makanan yang beragam, kayak apa namanya, pesan gizi seimbang gitu. Ibu pernah nggak? Belum sih, belum pernah. Tapi saya itu dapat saran dari dokter gitu, waktu saya diperiksa gitu. Katanya itu sarannya. Jadi belum pernah ya Bu ya. Iya. Jadi untuk pola konsumsi makan yang tidak sehat itu seharusnya sudah kita hindarilah, sudah tahu bahwa makanan yang tidak sehat itu nggak dapat merusak tubuh kita, gitu kan. Dan kurangnya aktivitas fisik. Jadi kalau boleh tahu aktivitas fisik ibu itu sehari ngapain sih selain masak, nyuci gitu, apalagi? Banyak sih, banyak pokoknya. Banyak ya. Iya. Jadi untuk aktivitas fisik ibu yang ibu rasakan itu setelah melakukan aktivitas itu apa yang ibu rasakan? Yang saya rasa itu pegal-pegal ini badan semua. Pegal. Iya, sakit. Sakit ya. Terus untuk penyebabnya kolesterol juga merokok ibu. Merokok bisa mempengaruhi karena Oh, iya. merokok juga itu apa ya, dapat mempercepat kerja jantung gitu. Apalagi kayak yang udah mengalami kolesterol tinggi itu merokok, dia dapat mempercepat kerja jantung sehingga penyumbatan pembuluh darah sehingga menyebabkan stroke. Itu hubungan dari merokok sama kolesterol itu seperti itu. Umur dan jenis kelamin juga bisa mempengaruhi orang yang mengandung kolesterol. Kenapa? Karena ada ikatan genetik gitu. Jadi kalau misalkan ibu dari nenek moyang ibu ada yang pernah kena kolesterol, jadi pasti itu akan mempengaruhi Turunan gitu. keturunan ya, umur dan jenis kelamin, apalagi nanti sampai ke usia lansia ya, itu akan terkena kolesterol. Terus Emang sih ya, saya dulu mah waktu muda mah enggak merasakan ini. Tapi sekarang udah usia lanjut, ya setengah tua ya. dari usia berapa ibu mengalami kolesterol ini? Usia kurang lebih 50 tahun. Lebih 50 Iya. tahun ya. Iya sih, kalau untuk kolesterol itu perkiraan dari usia 60 ke atas. Tapi ketika masih muda juga bisa mengalami kolesterol. Kenapa? Karena keturunan dari keluarganya, terus sehingga nanti di lanjut usia dia mengalami kolesterol yang berat, kolesterol yang tinggi, sehingga mengalami kayak merasa kelelahan terus, cepat mengantuk gitu. Terus selanjutnya ada penyebab dari kolesterol ini, ada kelebihan berat badan.
Nah, jadi Oh iya, iya. Ya mungkin kelebihan berat badan saya juga gitu. Waktu kurusnya saya dulu itu enggak merasakan apa-apa, tapi sekarang udah saya gemuk badan yang merasakan itu. jadi sesuai dengan apa namanya berat badan ibu ya yang mengalami kolesterol ini. Jadi untuk kolesterol itu mempengaruhi berat badan berlebih karena tadinya kita kurang aktivitas fisik. Jadi cuma kayak bangun tidur makan, bangun tidur makan, itulah yang mempengaruhi kolesterol. Apalagi mengkonsumsi makanan yang berlemak. Untuk tanda dan gejalanya itu yang ibu tahu apa sih dari kolesterol ini? Tanda gejala kolesterol. Tanda gejala kolesterol. Yang ibu rasakan, yang ibu Iya, alami ini setiap hari. Di pundak sih, berat, sakit. Terus mauannya itu mau tidur aja. Males. Kerja males. Apa-apa males gitu. Pokoknya yang ibu rasakan tuh sangat lelah sekali. Pokoknya setiap hari itu merasakan kelelahan. Ya benar kata ibu. Jadi tanda gejala kolesterol ini cuma satu yang ibu belum sebutkan, itu kesemutan dari kaki dan tangan. Apakah ibu pernah mengalami kesemutan kaki dan tangan? Iya. Pernah ya. Itu dari jam berapa yang ibu rasakan? Maksudnya dari pagi kah, siang, malam kah yang ibu rasakan? Itu pagi setelah kita beraktivitas iya di dapur kan, itu kedinginan kali ya, gitu merasakan itu. Terasa sakit, kesemutan kaki dan tangan. Oh itu juga gejala dari kolesterol. Iya, untuk kesemutan kaki dan tangan itu gejala dari kolesterol. Pegal-pegal, sakit kepala, mudah mengantuk, serta nyeri pada dada sebelah kiri. Ya. Apa ibu pernah mengalami dada sebelah kiri itu? Iya, pernah. Di saat waktu apa, malam kah, siang, pagi yang dirasakan? Itu siang. Ya pernah sama sini. Kalau boleh tahu Bu, ibu kenapa tidak pernah melakukan aktivitas kayak lari pagi gitu setiap hari? Kenapa ibu? Apakah ada yang menghambat semua aktivitas itu sehingga ibu tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Iya emang sih, kalau saya olahraga itu waktunya kan habis, nggak bisa beres-beres, nggak bisa ngapain di dalam rumah. Sedangkan itu suami mau ke kantor, anak-anak mau sekolah kan sibuk, nggak bisa olahraga. Nanti kalau misalkan ibu pengen memperbaiki pola hidup sehat, konsumsi makanan sehat, ingin tidak mengalami tanda dan gejala seperti kesemutan, pegal-pegal, sakit kepala dan lain-lain kan, ibu lakukanlah aktivitas sehari-hari semacam kayak berolahraga pagi. Insya Allah. Jadi jadi sengaja saya memberikan penyuluhan ini, ya ini tujuan saya supaya ibu tahu gitu apa yang ibu belum tahu. Kita di sini diskusi, saya kasih saran lah yang saya tahu gitu, untuk seringlah berolahraga gitu, walaupun tidak lama gitu, yang penting ada aktivitasnya. Terus berarti kalau ibu melakukan aktivitas yang lain kadang suka nyeri gitu ya? Iya Nyeri. Tapi yang dirasakan di kaki itu sering itu dirasakan di kaki. Apakah itu dari kolesterol juga? Iya, karena itu tadi asam urat dan kolesterol itu sangat berhubungan. Asam urat dan kolesterol sangat berhubungan. Itu tadi kita tanda dan gejalanya itu kesemutan pada kaki dan tangan. Kalau boleh tahu ibu pernah makan jeroan ikan, ayam gitu? Iya pernah ya. Langsung aja itu naik kolesterol. Iya, soalnya itu makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh kolesterol dan asam urat. Iya. Itu adalah jeroan ikan dan
pokoknya jeroan lah, bahan makanan jeroan itu mempengaruhi sekali. Rasa pegang, nyeri dada dan sebagainya. Nah, untuk pengobatan kolesterol ini, ibu pernah berobat kemana untuk konsultasi kayak kolesterol seperti ini yang ibu alami? Ke mantri sama dokter, dokter juga. Itu diberikan obat apa ibu? Nggak tahu, lupa lagi. Tapi setelah ibu diberikan pengobatan farmakologi itu dari dokter dan mantri itu, apakah ada perubahan ataukah masih ada rasa nyeri atau masih belum ada perubahan atau gimana? Nah, itu setelah mengkonsumsi obat itu dari dokter ya, iya terasa enak gitu, sembuh. Tetapi kalau kita salah makan lagi, itu kan sering lupa ya, itu pasti kambuh lagi, naik lagi, kolesterolnya terasa lagi. Cuman itu Ya, berarti tidak ada perubahan ya, paling cuma menghilangkan rasa nyeri gitu sedikit. Iya selama minum obat gitu. Nah, untuk tanpa pengobatan ini kita kolesterol itu bisa dengan melakukan kayak berolahraga. Jadi terus melakukan berolahraga kalau ibu sempat gitu ya, walaupun seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu, frekuensinya tinggal ibunya aja yang sering melakukan gitu. Gak apa-apa walaupun seminggu cuma 2 kali gitu, yang penting ibu ada aktivitas berolahraganya gitu. Tolong nanti dilakukan ya bu ya, ini juga karena demi kepentingan ibu juga dan kesehatan tubuh ibu juga. Dan untuk pengobatannya juga bisa membatasi makanan yang merupakan sumber lemak. Jadi ibu tolong kurangi makanan yang mengandung lemak, yang bersantan itu. Jadi apa sih yang ibu ketika makan apa sih yang berlemak itu sehingga menyebabkan kolesterol ibu itu kumat kembali gitu, kambuh kembali? Iya, satu santan ya, makanan yang bersantan. Keduanya itu daging yang ada lemak-lemaknya itu pasti naik. Yang lain masih nggak terlalu gitu. Jadi pokoknya setelah makanan yang berlemak, berminyak itu mulai naik kambuh kembali, naik lagi. Apa yang rasakan itu? Sakit ya, pegal-pegal semua ya. Terutama yang dirasakan ini di pundak nih, berat. Pasti ya bu ya, itulah tanda gejala kolesterol itu seperti itu. Ketika kita lupa makanan yang berlemak kita makan, kadang ibu itu sengaja apa gimana sih mengkonsumsi makan itu? Namanya di kampung gitu, nggak ada yang lain, makanannya udah makan aja walaupun jadi udah tahu juga. intinya kembali lagi ke faktor ekonomi ya. Kadang ada yang faktor ekonomi juga yang dapat mempengaruhi itu, karena hanya seadanya gini makanan. Jadi apa saja yang ada dia makan gitu. Jadi semua penyakit itu muncul berdatangan karena kita pola konsumsi makan yang tidak sehat. Jadi kembali lagi ke keadaan bahan makanan. Jadi selanjutnya itu untuk pengobatannya mengkonsumsi serat. Mengkonsumsi serat. Serat itu yang ibu tahu ada di mana saja, bahan makanan apa saja? Mungkin sayuran ya. Betul. Sayur hijau ya. Pokoknya sayuran aja. Iya. Sayuran, buah-buahan. Itu dapat mencegah penyerapan kolesterol.
dapat menyebabkan penyerapan kolesterol sehingga menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kenapa? Karena melarutkan lemak yang menempel dalam tubuh kita, Bu. Itulah manfaat dari sayur, buah. Jadi setiap buah kan dapat dapat melarutkan lemak dalam tubuh dan memiliki vitamin yang berbeda-beda. Nah, untuk serat ini sebenarnya sangat perlu sekali dibutuhkan oleh tubuh kita, Bu, karena dapat memperlancar pencernaan, dapat menurunkan kayak penurunan berat badan. Iya. Penurunan berat badan kalau kita sering mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, untuk apa yang saya sampaikan gimana Ibu? Apakah sudah jelas? Apakah ada yang kurang jelas gitu? Insya Allah jelas. Jelas ya. Jadi saya minta tolong pada Ibu, apa yang saya sampaikan tolong disimak dengan baik dan terapkanlah dalam keseharian Ibu gitu. Insya Allah. Karena ini juga demi kesehatan Ibu ke depannya, supaya tidak merasakan nyeri lagi dalam tubuh Ibu, karena kolesterol itu sangat bahaya, bisa menyebabkan kayak stroke juga bisa, pembuluh darah pecah juga bisa. Itulah kolesterol. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, tolong dijelaskan lagi, yang Ibu tahu saja, yang Ibu simak, yang Ibu tangkap tadi apa yang saya sampaikan. Jadi kalau apa sih pengertian dari kolesterol itu? Yang Ibu tahu pengertian dari kolesterol. Kita ulang kembali. Gak apa-apa. Yang Ibu tahu. Artinya apa ya? Yang dirasakan gitu? Enggak, pengertian kolesterol. Apa yang saya sampaikan tadi? Oh, seperti itu, lemak ya. Nah, habis makan yang lemak-lemak, habis makan santan gitu, daging kan termasuk ya. Pokoknya sejenis lemak ya. Ya. Itulah kolesterol sejenis lemak. Kalau penyebabnya itu apa saja, Bu? Penyebabnya Ya. ya nggak tahu. Yang Ibu tahu yang Ibu tangkap tadi yang saya sampaikan. Penyebab sakitnya gitu ya. Iya. Yang Ibu alami. Enggak, maksudnya penyebabnya kayak kita salah melakukan itu, jadi kan menyebabkan kolesterol gitu. Iya. Apa sih? Ya, yang saya rasakan itu penyebabnya ya habis makan itu, seperti gorengan ya yang berlemak-lemak, santan, daging gitu, dan itu kurang olahraga. Ya. Kurang lebih seperti itu ya yang Ya. itulah kolesterol. Penyebabnya itu pola konsumsi makan yang tidak sehat. Pola konsumsi makan yang tidak sehat, kurang berolahraga, apalagi kayak kurang aktivitas fisik ya. Iya. Terus kalau tanda dan gejalanya, Ibu? Itu sakit Apa? sakit pundak, kaki, semua Pundak, kaki. sakit ya. Ada lagi Ibu? Ya udah, yang itu aja yang dirasakan. Kesemutan, Iya. kaki Oh, dan iya. tangan, Iya. nyeri dada sebelah Iya, kiri. Itu tanda dan gejala kolesterol. Kalau pengobatan tanpa obat, kayak kita memperbaiki pola hidup perilaku kita aja, bukan farmakologi. Pengobatan yang farmakologi namanya. Pengobatan kayak perilaku hidup kita aja, perilaku kita. Apa sih pengobatan buat kolesterol itu? Kasih macam
lakukan olahraga gitu kan Bu. Iya. Terus Dipijit paling juga. Iya. pijit, Iya. emang berarti ibu kalau mengalami kolesterol dipijit gitu. Iya, kata orang-orang gitu. Bisa mengurangi kolesterol gitu, turunnya kolesterol itu dipijit. Tapi di pihak medis mungkin saya kurang tahu ya kalau untuk masalah dipijit itu manfaatnya bagi kolesterol itu saya kurang tahu. Tapi kalau apa namanya kolesterol itu ya pengobatannya hanya memperbaiki perilaku kita, perilaku hidup, perilaku sehari-hari kita, merubah perilaku kita, kayak merubah pola konsumsi makan, merubah kayak perilaku kita harus beraktivitas fisik, mengkonsumsi makanan yang kayak serat, sayur, buah. Itulah pengobatan dari non farmakologi atau dari konseling gitu kan. Itulah yang disarankan oleh pihak medis gitu. Iya. Tidak menyarankan untuk kayak dipijit gitu kan, takutnya ada dampak lain gitu, ada dampak lain. Jadi kalau bisa jangan sembarangan ya Bu ya, Iya, jangan insya Allah. sembarangan, Kalau udah tahu gini mah. Ya. jangan sembarangan kayak kita ada saran dari orang lain tanpa sumbernya dari mana, itu tidak boleh dilakukan kecuali dari pihak medis atau dokter gitu. Apakah yang saya sampaikan ini sudah jelas Bu? Dan apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan sedikit saya Pak ya. Apa fungsinya kolesterol itu di tubuh kita? Kalau kolesterol itu fungsinya bagi tubuh kita apa namanya, berguna untuk menyusun empedu, dalam darah, serta berguna untuk jaringan otak, mata, dan ginjal. Kan ada yang kolesterol juga, yang mengandung kolesterol itu ke mata itu kayak penglihatan kurang jelas. Iya, gitu iya kan. betul. Ya. Iya. Penglihatan kurang jelas, serta nyeri dada sebelah kiri itu Iya. kayak ginjal gitu kan. Gitu. Terus sebagai sumber energi utama, karena lemak itu adalah sumber energi. Lemak itu adalah sebagai sumber energi. Serta sebagai fungsi dari kolesterol dalam tubuh kita itu sebagai pelarut dalam vitamin. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Itulah sumber vitamin pelarut dari kolesterol. Sudah cukup jelas Ibu? Yang satu lagi Pak ya, maaf ya. Oh, ada lagi? Iya, satu lagi nih. Gimana itu kolesterol tubuh kita itu tetap naik? Mengatasinya gimana gitu? Akibatnya ya? Iya. Dampaknya gitu ya? Iya. Dampak kalau kolesterol tetap naik Tetap itu. naik. Akibatnya. Kalau kolesterol tetap naik itu akibatnya itu ya penyumbatan pada pembuluh darah. Jantung yang menimbulkan serangan maksudnya kayak penyumbatan pembuluh darah sehingga menyebabkan serangan jantung gitu. Itu Gitu ya. dampak akibat dari tingginya kolesterol dalam tubuh. Terus ada lagi penyumbatan pembuluh darah ke otak serta sehingga menyebabkan stroke. Ya. Gitu. Jadi kolesterol itu akibatnya kalau tinggi dalam tubuh kita bisa menyebabkan stroke, penyumbatan pembuluh darah ke otak sehingga menyebabkan stroke. Ibu, terima kasih ya atas waktunya, sudah bisa menyempatkan waktu untuk menjadi responden saya walaupun Ibu ada kesibukan gitu ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Jadi mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan yang kurang enak serta kurang sopan dari saya, tolong dimaafin ya Bu ya. Terima kasih juga bagi saya Pak ya atas sarannya dan ilmunya, semoga bermanfaat bagi saya ya. Nanti
nanti lihat kamera ya. Iya. Tolong bilang nanti bersahabatlah kolesterol gitu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Bersahabatlah kolesterol. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.